Pluto, mengapa bukan lagi planet? Pluto, yang selama lebih dari 7 dekade dikenal sebagai planet ke-9 dalam tata surya, mengalami perubahan status yang kontroversial pada tahun 2006. Saat itu, International Astronomical Union (IAU) mengeluarkan definisi baru tentang apa yang dianggap sebagai planet, dan Pluto tidak lagi memenuhi kriteria tersebut. Keputusan ini mengguncang dunia astronomi dan memicu banyak perdebatan. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Sejarah Pluto sebagai planet. Pluto pertama kali ditemukan pada tahun 1930 oleh Claes Tombaugh. Ketika ditemukan, Pluto dianggap sebagai planet karena ukurannya yang tampaknya signifikan dan lokasinya yang berada di luar orbit Neptunus. Dengan demikian, Pluto menjadi planet ke-9 dalam tata surya kita. Namun, seiring waktu, para astronom mulai mempertanyakan status Pluto. Penemuan objek-objek lain di sabuk Kuiper, zona yang dipenuhi objek-objek es di tepi tata surya, menunjukkan bahwa Pluto mungkin hanya satu dari banyak benda serupa di wilayah tersebut. Salah satu objek yang ditemukan, Eris, bahkan memiliki ukuran yang sebanding dengan Pluto. Definisi baru planet. Pada tahun 2006, IAU bertemu untuk menetapkan kriteria baru untuk klasifikasi planet. Menurut definisi baru ini, sebuah benda langit harus memenuhi 3 syarat untuk dianggap sebagai planet. Mengorbit matahari. Memiliki massa yang cukup besar untuk memiliki bentuk hampir bulat. Telah membersihkan lingkungannya dari objek lain dalam orbitnya. Pluto memenuhi 2 syarat pertama, tetapi gagal pada syarat ketiga. Ia tidak membersihkan wilayah orbitnya dari benda-benda lain, mengingat ia berbagi orbit dengan objek lain di sabuk Kuiper. Oleh karena itu, IAU mengklasifikasikan Pluto sebagai planet kerdil atau dwarf planet, bukan lagi planet penuh. Apa itu planet kerdil? Planet kerdil, seperti Pluto, adalah benda langit yang mengorbit matahari dan memiliki bentuk hampir bulat tetapi belum membersihkan orbitnya dari benda-benda sekitarnya. Contoh lain dari planet kerdil selain Pluto adalah Eris, Makemake, dan Haumea yang juga berada di sabuk Kuiper. Dampak keputusan ini. Keputusan untuk menurunkan status Pluto menimbulkan protes dari beberapa astronom dan masyarakat luas. Banyak yang telah terhubung secara emosional dengan Pluto sebagai bagian dari tata surya kita selama puluhan tahun. Bahkan hingga hari ini, banyak perdebatan tentang apakah definisi planet yang ditetapkan oleh IAU sudah tepat atau tidak. Pluto dalam penelitian masa kini. Meskipun Pluto bukan lagi planet penuh, minat terhadapnya tidak hilang. Pada tahun 2015, misi New Horizons dari NASA berhasil mencapai Pluto dan memberikan kita gambar serta data yang belum pernah ada sebelumnya tentang planet kerdil ini. Dari gambar-gambar tersebut, kita mengetahui bahwa Pluto memiliki lanskap yang sangat kompleks, termasuk gunung-gunung es, lembah, dan kemungkinan aktivitas geologis. Pluto mungkin tidak lagi menjadi planet ke-9 tata surya menurut definisi IAU, tetapi ia tetap merupakan objek yang sangat menarik bagi para ilmuwan.
Penurunan statusnya menandai pergeseran besar dalam cara kita memandang tata surya dan menunjukkan bahwa astronomi terus berkembang seiring penemuan-penemuan baru. Pluto, dengan segala misterinya, masih menjadi bagian penting dari studi kita tentang ruang angkasa, meskipun kini disebut sebagai planet kerdil.